Terima kasih atas kehadirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semua, hari ini kita menjadwalkan untuk melakukan pelatihan pengenalan alat, penggunaan dan bagaimana merawatnya. Ya, alat untuk mengukur kualitas air. Ya, jadi sebelum turun ke lapangan sangat baik apabila kita mengenali peralatan-peralatan yang akan kita gunakan, ya, supaya datanya nanti cepat dan juga alatnya tidak rusak. Ya. Baik, nah hari ini alhamdulillah Ibu Fitri, ya, terima kasih Bu Fitri sudah berkenan untuk berbagi bagaimana cara menggunakan peralatan pengukuran kualitas air ini. Jadi kita menggunakan ya mesin sederhana, ya, kita tidak pakai titrasi karena alat ini yang mudah kita bawa ke lapangan. Ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kegiatan kita hari ini adalah pengenalan cara penggunaan alat, cara penggunaan dan perawatan pH meter dan diameter. Dari pH meter, pastikan bahwa kita sudah mempunyai lautan standar. Biasanya kita menggunakan minimal 2 lautan standar, lautan standar buffer netral atau pH 7 dan lautan buffer pH asam, bisa 4 atau 5. Bisa juga di atas 7 pH menggunakan pH 9. Tapi kalau untuk kali ini kita menggunakan buffer pH 7 dan pH 5. Nah, untuk kalibrasi sendiri biasanya kita memulai dari pH yang lebih tinggi. Jadi kita ke pH 7 dulu. Jadi pertama-tama itu kita pasang soket dari katoda ke alat pH meter. Ini harus hati-hati karena ada semacam jarum, kalau umpama kita paksakan dia akan patah. Jadi kita ini ditekan dulu. Kalau sudah dipastikan dia sudah rapat, baru kita on-kan. Nah, di sini belum ada angka yang muncul, tapi masih angka yang ada dalam pH yang ada dalam rendaman ini. Nah, habis itu kita masukkan katoda ke pH 7. Kita bilas katodanya dulu, kemudian kita keringkan pakai tisu. Setelah itu dimasukkan ke buffer pH 7. Karena ini katodanya sensitif, biasa juga ada katoda yang tidak ada pengaman di bawahnya. Jadi kalau kita mencelupkan katoda, usahakan jangan sampai ke dasar terbentuk dengan wadah. Jadi kita tunggu beberapa saat. Sini menunjukkan angka 6,90. Sebenarnya kalau di beberapa tipe pH meter itu ada tombol yang bisa diputar untuk menyamakan nilai buffer dengan nilai yang ada di display alat. Kalau umpama ini ada kuncinya, biasanya kita akan rubah dia ke 7. Buffer 5. Dari dia area asam. Nah, di sini angkanya menunjukkan 4,94. Jadi lebih mendekati. Jadi masih bisa dibilang alatnya berfungsi dengan baik. Nah,
misalkan di pH 7 dia menunjukkan 7, kemudian ke asam juga demikian, ya cukup. Perlu berkali-kali. Atau untuk kalibrasinya setiap mengukur, mama dalam 1 hari dipakai. Besok tidak apa-apa, besoknya dikalibrasi lagi. Tapi kalau mama hari ini dipakai terus, ya 1 kali saja. Ya. Oke, ingat adik-adik, setelah penggunaan pH meter, misalkan katodanya sudah terendam larutan KVL atau minimal aqueous, di-off-kan, kemudian dicabut katodanya. Ini harus siap. Nah, ini yang perlu kita ingat, bahwa katoda ini harus terendam, tidak boleh kering. Karena kapan kering, air yang ada dalam sensor yang ada itu akan keluar. Makanya kenapa harus selalu direndam. Oke. Sekarang kita lanjut ke DO meter katodanya. Nah, sama sensitifnya. Nah, cuma bedanya ini di katoda DO meter ada penambahan larutan untuk menstabilkan katoda yang ada di alat ini. Nah, sebelum kita gunakan, pastikan bahwa ada larutan elektrolit, sudah menuangkan larutan elektrolit di katoda alat. Nah, caranya itu kita lihat ada di sini, ada tanda panah putar di sini. Kita bisa putar di sini. Ini sebelum dipakai ya, harus cek dulu katodanya. Di sini kita lihat ada tidak larutan elektrolitnya. Karena kalau tidak ada larutan elektrolit, katoda ini tidak berfungsi untuk membaca pada saat kita pengukuran. Jadi kita isi dulu sedikit larutan elektrolit di katoda, baru kita memulai untuk kalibrasi. Jadi tambahkannya sedikit saja, ada 1 atau 2 tetes. Oke, larutan elektroaktiviti berfungsi untuk menstabilkan anoda atau katoda, reaksi yang ada dalam katoda dari diometer. Setelah itu kita putar kembali, tutup. Ini biasanya kalau agak berlebih dia tumpah ya. Ya, cuma sedikit saja. Yang penting dia terendam. Nah, yang merah ini adalah tutup katodanya ya. Jadi kalau pama mengukur, misalkan harus dibuka, karena dia tidak bisa berfungsi sensornya kalau kita tidak buka. Ini sensornya ada di sini. Nah, kalibrasi untuk diometer itu di-on-kan dulu, tidak katodanya belum dipasang dulu. Kita on-kan dulu. Nah, kalau seumpama terserah kita mau berfungsi untuk apa, apakah untuk menzerokan atau untuk kalibrasi. Ini untuk menzerokan nilai di display, kalau ini untuk kalibrasi. Oke. Alat diometer berfungsi dengan baik jika pada saat dia di arah tombolnya ke kalibrasi, dia menunjukkan nilai 20,9. Bentar ya. Kalau umpama tidak menunjukkan angka 20,9, berarti kita akan putar ini ke arah 20,9. Ini menunjukkan 20,9. Nah, sekarang sudah kita pasang soketnya, sudah kita pasang katodanya, berarti tombolnya ini diarahkan ke pengukuran oksigen. Kalau umpama sudah dikalibrasi, maka alat ini siap untuk digunakan.